Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fenil Parawansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lera Kabupaten Bima. Ya. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pra-observasi, yang dimana saya akan lakukan wawancara tersebut pada Ibu Juniati. Ya, oke, kita langsung saja Ibu Juni ya. Ya. Selamat pagi Ibu Juni, gimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah sehat, baik. Oke, gini Bu Juni ya, hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi, yang dimana nanti pada saat melakukan pada saat Ibu Juni melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan datang untuk melakukan observasi. Oke, terus terkait dengan tujuan wawancara kita hari ini, itu wawancara pra-observasi Ibu Juni adalah agar Ibu Juni nanti dalam melakukan ataupun dalam memberikan proses pembelajaran di kelas, Ibu Juni akan lebih mantap dan lebih oke lagi untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa. Oke, gini Ibu Juni ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang Ibu Juni ingin capai dalam pertemuan nanti itu apa saja? Oke, untuk pertemuan nanti, untuk IPAS ya, untuk fisika ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis energi potensial dan kinetik yang dimiliki benda dengan menerapkan konsep hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum kekekalan energi mekanik dan menghitung energi mekanik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan berani. 4 tujuan pembelajaran ini saja nanti yang akan saya lakukan di kelas. Oh, luar biasa sekali itu Ibu Juni ya. Nah, kira-kira dari situ, dari tujuan pembelajaran itu Ibu, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu Juni kembangkan? Bagian yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian pengetahuan dan keterampilannya. Oh, pengetahuan dan keterampilan Ibu Juni ya. Terus dari situ kira-kira untuk pembelajarannya sendiri, Ibu Juni menggunakan strategi apa, model dan metode apa yang akan Ibu Juni terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, pembelajaran yang ingin saya lakukan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Dan model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Dan untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan LKPD, PowerPoint dan laptop. Oh iya. Oh, jadi nanti Ibu Juni di pertemuan kelasnya nanti Ibu Juni akan menggunakan strategi metode pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan atau yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu ya. Menggunakan modelnya adalah model PBL, problem based learning, dan strateginya ataupun metodenya itu menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penjawab kelompok Ibu ya. Oke, luar biasa sekali itu Ibu Juni ya. Ya. Terus kira-kira kapan Ibu Juni akan menerapkan strategi itu? Jam di kelas TKJ, kelas 1 TKJ hari Rabu jam ke-3-4. Hari Rabu jam ke-3-4 Ibu Juni ya. Oke, kalau begitu Ibu Juni, mungkin hari Rabu minggu depan jam ke-3-4 saya akan masuk di dalam ruang kelasnya Ibu Juni untuk melakukan observasi kegiatan belajar mengajar Ibu Juni ya. Oke, kalau begitu mungkin itu saja hasil percakapan kita hari ini. Dan nanti Ibu Juni pada saat selesai kita melakukan observasi, kita akan adakan lagi percakapan seperti ini Ibu Juni ya, yaitu terkait dengan pasca observasi. Oke, mungkin itu saja Ibu Juni ya. Sampai jumpa di Rabu depan. Sukses selalu dan terima kasih atas waktunya Ibu Juni. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
satu orang untuk pimpin doa dulu. Satu orang di depan pimpin doa. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kelasnya udah bersih belum? Oke, kalau udah bersih, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Alvin Jafira, Ajiza, mana angkat tangan. Andini, Hadir Bu. mana. Oke, sebelum kita mau mulai pelajaran, biar semangat belajarnya, Ibu mau ice breaking dulu. Siap? Siap. Mana semangatnya, siap? Siap. Oke, siapa yang mau pimpin? Bunga? Oke, Bunga di depan. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih untuk Bunga. Sekarang udah semangat? Sudah. Udah bisa kita mulai pelajarannya? Sudah. Sudah? Sudah. Siap. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau menanyakan dulu untuk materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi apa kita pelajari minggu kemarin? Gerak dan gaya Bu. Materi gerak dan Gaya. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu gerak dan apa itu gaya? Inang masih ingat gerak Bu? Inang, coba. Gerak itu apa? Gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak adalah Didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan perubahan tempat atau kedudukan. atau kedudukan. Intinya gerak itu adalah perpindahan. Perpindahan. Berarti kalau Ibu jalan ke sini sampai ke sini, Ibu melakukan apa? Gerak. Gerak. Sudah ngerti kan gerak? Sudah. Oke, kalau gaya apa? Izin menjawab Bu. Bunga. Gaya adalah Tarikan nanti, Bunga dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan Bu. Gaya adalah tarikan atau Atau dorongan. Kalimah berpendapat lain? Ya Bu. Gaya adalah dorongan, tarikan, tekanan maupun puntiran yang dapat menimbulkan vibrasi. Gerak, gaya adalah Dorongan, tarikan, tekanan maupun puntiran yang dapat menimbulkan vibrasi. Oke, jawabannya artinya sama ya. Iya. Oke, ada lagi? Sama semua? Iya. Oke, berarti satu kelas ini mempunyai pikiran yang sama ya? Iya. Tentang gerak dan gaya. Tidak apa-apa, kalau sama yang artinya benar, tidak apa-apa ya. Iya. Artinya kalian udah ngerti gerak dan Gaya. Kita bisa lanjut sekarang? Bisa. Kita lanjut ke materi pelajaran sekarang. Sekarang kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Sebelum kita mulai dengan materi energi dan perubahannya, Ibu mau liatin dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, udah kelihatan? Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki benda dengan menerapkan konsep hukum kekekalan energi. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum kekekalan energi mekanik dan menghitung energi mekanik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan berani. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke.
pelajari hari ini. Materi hari ini tentang energi dan perubahannya. Ya. Energi dan perubahannya. Adapun bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Udah pernah dengar kata energi kan? Sudah. Kira-kira energi itu apa? Kira-kira energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau melakukan kerja. Ya, itu yang dinamakan dengan energi. Kalian tidak akan bisa beraktivitas ke sekolah kalau belum ada energi. Ya kan? Ya. Terus selanjutnya, macam-macam energi. Ada yang dinamakan dengan energi kimia, energi listrik, dan energi selanjutnya, ada macam-macam lagi energi. Ada yang dinamakan dengan energi nuklir, Oke, setelah itu perubahan energi. Oke, perubahan energi. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke yang lain. Selanjutnya, perpindahan energi lagi. Perubahan energi sering kali disertai dengan perpindahan energi. Terus, energi kinetik. Udah dengar kata energi kinetik? Sudah. Energi kinetik itu apa? Angkat tangan dong. Energi yang dimiliki karena sebuah benda yang bergerak. Energi yang dimiliki karena sebuah benda bergerak. Berarti kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena bergerak. Nah, rumusnya. Rumus untuk energi kinetik. Ada satu orang bisa bacain? Angkat tangan. Ada yang mau bacakan? Rumus untuk energi kinetik? Tidak ada yang bisa baca? Tidak ada yang bisa baca? Bunga, coba bacakan. Energi kinetik itu apa? Rumusnya? EK sama dengan 1/2 meter V2. Oke. Eka. Yang lain? Ada yang bisa baca lagi yang lain? Ada. Coba. EK sama dengan 1/2 meter kali V2. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Karena EK sama dengan 1/2 meter dikali V kuadrat. oke. Berhubung di sini Ibu agak salah ketik, jadi tidak apa-apa ya kalian salah membaca. Yang benar, rumus untuk energi kinetik EK sama dengan M per V pangkat 2. 2 ini pangkat 2 ya. Untuk EK itu adalah energi kinetik dan M itu adalah massa. Meter ya. V itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu satunya apa? Kecepatan. Kalau massa? Kalau massa? Simbolnya M. Satuannya kilogram. Dan V. V itu adalah kecepatan. Satuannya meter per second. Oke, udah ngerti tentang rumus energi kinetik? Sudah ngerti? Sudah ngerti semuanya? Sudah. Yang sudah ngerti? Ada yang mau ditanyakan tentang energi kinetik? Tidak ada yang mau ditanyakan? Karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu anggap kalian mengerti ya. Oke, lanjut ke energi potensial. Energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki karena posisi benda. Berarti kalau energi potensial itu dipengaruhi oleh apa? Oleh posisinya. Karena energi kinetik dipengaruhi oleh gerakannya, energi potensial dipengaruhi oleh posisinya. Oke, posisi ya.
Baca. Energi potensial. Rumusnya apa? Di depan. Dibaca. Energi potensial. Rumusnya apa? Gak bisa lihat? Mau ibu perjelas? Rumusnya saja sayang, dibaca rumusnya saja. EP sama dengan M G H. Ya. Iya. Yang lain sama. Sama lihat sih. EP itu adalah Energi energi potensial. Rumusnya N kali P dikali H. Massa benda kilogram, kecepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya meter per massa. Oke. Oke, jelasin ulang. Energi potensial adalah energi yang dimiliki karena posisi benda dan simbolnya adalah EP. Rumus untuk energi potensial sama dengan EP sama dengan M kali G kali H. M itu apa? Massa benda. Massa benda. Satuannya Kilogram. kilogram. G apa? Kecepatan gravitasi. Percepatan Gravitasi. gravitasi. Nilai untuk percepatan gravitasi itu berapa? Ada yang tahu? Nilainya? Nilai untuk percepatan gravitasi. Ada yang tahu? Nilai untuk percepatan gravitasi itu sama dengan 9,8 meter per sekon. Boleh juga kalian nanti bulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Oke. Terus lanjut ke energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Artinya energi mekanik itu apa? Kita jumlahkan nilai energi kinetik dan nilai energi potensial. Otomatis rumusnya apa? Rumus EK tadi kita jumlahkan dengan rumus EP. Nanti kalau sudah dihitung nilai energi kinetiknya berapa, nilai energi potensialnya berapa, nggak perlu lagi kalian hitung satu begini lagi, tinggal masukkan saja nilai itu energi mekaniknya. Oke. Hukum kekekalan energi. Ada yang bisa membaca hukum kekekalan energi? Ada, Bu. Siapa yang bisa membaca? Ada yang bisa membaca lagi yang lain? Coba baca hukum kekekalan energi itu apa? Ayo dibaca sebentar. Baca. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Terus Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun jumlahnya tetap. oke, ada lagi yang bisa baca yang lain? Ada, coba bacakan. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun jumlahnya tetap. Namun jumlahnya tetap. Sudah? Yang lain? Sama? Sama? Yang belakang? Yang belakang bisa? Yang belakang bisa? Bisa. Oke. Untuk materinya
masak, jalan-jalan. Oke, semuanya perhatikan video di depan. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita yang masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa gitu kalau semua energi fosil ini kita lestarikan aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Saya tentu aja enggak. Karena banyak Perhatikan videonya. kita akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Perhatikan video di depan. TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja. Karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap gak akan bisa dicas. Dan itu saja, tapi itu sebagai kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan yang kalau kita keluar masalah ini udah langsung keluar. Mereka awal bakal keluar industri semua. Itu sebelum ada revolusi industri. Jawaban simpelnya enggak. Perhatikan videonya. Temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya sudah diaktifkan. Dan sekarang fakta mengejutkannya bumi udah lebih panas hampir 1 derajat sejak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau masih panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepaskan bakal tetap kemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Gak cuma ngurangin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh ngerinya. Oke, jadi ngertiin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harusnya aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atas rumah, dan gak lupa membeli listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan membangun energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video yang kalian tonton tadi, seandainya fosil itu dimusnahkan, apa yang terjadi?
Ada yang bisa menjawab? Ada Bu. Angkat tangan. Angkat tangan. Semua angkat tangan dulu. Oke, Ibu mau suruh jawab siapa ya? Kalimat dulu deh, nomor 1. Bilangnya sumber energi listrik. Silangnya sumber energi listrik. Oke, boleh. Ada lagi? Kalau fosil dimusnahkan, ayo Ina. Bahan bakar fosil yang masih tersisa akan melambung harganya. Bahan bakar fosil yang tersisa akan melambung harganya. Oke, boleh. Siapa lagi? Ya. Tidak tersediaannya bahan bakar. Ketidaktersediaannya bahan bakar. Oke, karena fosil itu sangat susah, ya kan? Iya. Fosil itu apa dulu? Ada yang tahu? Ada Bu. Fosil itu apa? Fosil adalah sisa-sisa dari tumbuhan atau sisa Apa? Sisa tumbuhan atau hewan yang tertimbun ribuan tahun yang lalu. Jadi butuh waktu yang lama kalau ingin menghasilkan fosil. Oke, nanti seandainya kalau ada yang bisa menghasilkan atau membuat energi terbarukan itu untuk menggantikan fosil yang lama ini, ya. Oke. Pertanyaan kedua. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira energi apa saja yang terkait? Siapa yang bisa? saya Bu. Angkat tangan dulu semuanya. Bunga dulu. Bunga? Oh, Karim aja. Energi yang terlibat pada keadaan tersebut adalah energi listrik Bu. Ada energi listrik. Ada energi listrik. Oke, udah dulu untuk videonya. Sekarang kita kembali ke inti kita hari ini, yaitu melakukan Ibu. Ibu mau membagi kelompok kalian. Nanti yang Ibu sebutkan nama kelompoknya, kalian langsung duduk terpisah ya, ikuti kelompoknya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Kalau Ibu sebutkan nama dan kelompoknya nanti, kalian langsung duduk terpisah dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, Putri Raudatul Jannah, Nur Hayati, Sultan Akbar, Nur Fadilah Jayanti, Julianti dan Aziza. Bangun, cari tempatnya. Kelompok 1. Yang Ibu sebutkan namanya tadi kelompok 1. Udah dengar semua yang Ibu sebutkan namanya tadi. Cari temannya kelompok 1 dan silakan cari tempat duduknya. Atau mana kelompok 1 ini? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 Bunga. Kelompok 4 Nur Anissa. Siti Ramadan. Nasratul Hasanah sama Oke. Untuk praktikum kita hari ini, hukum kekakalan energi mekanis. Nanti kalian bisa tulis kelasnya, tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Bisa dimengerti tuh?
Bisa ya? Bisa. Oke, setelah itu kita akan melakukan percobaan kekekalan energi. Oke, sambil lihat alatnya di depan, Ibu sambil jelasin alatnya ya. Ya. Ini adalah alat sederhana yang Ibu buat. Oke, nomor 1, tujuan pembelajarannya melakukan percobaan hukum kekekalan energi. Nomor 2, menghitung energi kinetik dan energi potensial pada benda dengan menerapkan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Sambil dilihat KPD-nya ya, ada di KPD-nya. Nomor 3, menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel. Ada tabel kan di KPD-nya? Ada. Terus yang nomor 4, membandingkan data hasil percobaan yang telah dilakukan dengan referensi lain. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Nanti setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mempresentasikan di depan tiap kelompoknya. Oke, di sini ada alat dan bahan. Ada kelereng. Kelereng mana? Ini ada kelereng ya. Ya. Ada selang air. Ada selang di depan. Ya. Bisa dilihat ada selangnya. Ada papan atau kardus. Ini papan atau kardus yang dilubangin ya. Ini ada lubangnya. Ukurannya ada yang 20 cm, ada yang 40 cm, dan ada yang 60 cm dengan jarak 1 meter. Jarak 1 meter itu tadi panjang selangnya ya. Ada stopwatch. Stopwatchnya berhubung labnya tutup. Stopwatchnya nanti kalian pakai HP aja ya. Mau punya HP kan? Boleh pakai HP. Nanti boleh kalian buka Google di HP boleh ya. Untuk memperlancar isiannya nanti. Terus ada neraca atau timbangan. Kita pakai timbangan digital ini ya yang ada di lab kita. Prosedur percobaan. Untuk yang pertama, kalian timbang dulu massa benda. Timbang massa benda itu apa? Kita timbang dulu kelereng ini tadi ya. Nanti pertama-tama kalian timbang dulu massanya atau timbang benda ini. Terus yang nomor 2, rangkailah alat dan bahan sesuai gambar. Oke, yang digambar itu nanti kalian akan merangkai alat ini depan ya. Setelah nomor 3 ini, setelah itu masukkan kelereng pada ujung selang tinggi. Oke, yang tingginya yang mana? Yang ini, yang tingginya kita ukurannya berapa tadi? 60 cm. Terus, yang kelima, ubahlah ketinggian selang pada papan pertama. Untuk papan kedua dan ketiga tetap 20 cm. Berarti nanti kita ubah ketinggian bendanya 20 cm pertama, 20 cm kedua. Dan yang terakhir, catat hasil percobaan pada tabel data pengamatan. Ini adalah tabelnya. Perhatikan depan. Itu yang dinamakan dengan tabel. Nanti kalian melakukan percobaan, kalian isi datanya di tabel pengamatan di LKPD kalian masing-masing. Oke, sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Praktikumnya dimulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, silakan maju ke depan, lakukan seperti yang ada di LKPD dan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Lakukan di sini dulu. Ini alatnya. Yang lain pegang alat, yang satunya pegang itu. Pegang alatnya. Oke, itu kan? Di sini di bawah. Ada biar tidak. Ya. Oke.
percobaan, Ibu sambil menjelaskan penilaiannya ya. Kalian praktikum ini nanti Ibu akan menilai Oke, nanti untuk keterampilannya yang akan Ibu nilai adalah kemampuan kalian merangkai alat percobaan, kemampuan kalian melakukan percobaan, kemampuan mengkomunikasikan hasil percobaan, dan kemampuan kalian nanti mengolah data pada saat kalian melakukan praktikum. Untuk sikapnya, Ibu yang akan Ibu perhatikan atau yang dinilai nanti ada kerjasamanya, ada tanggung jawabnya, ada kejujuran kalian, dan ada kedisiplinan kalian dalam pembelajaran hari ini. Jadinya keterampilan kalian Ibu nilai dan sikap kalian juga Ibu nilai. Oke? Sudah selesai, Bu? Sudah selesai? Iya. Oke. Kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Silakan dikerjakan sesuai hasil yang kalian lakukan. Silakan lanjut lagi ke kelompok 2. Oke, sudah. Mana tongkatnya? Sediakan HP untuk tongkatnya. Yang tepat, yang tepat. Ya, tepat. Perhatikan keluarnya, biar kita jelaskan. Baik. Oke. Kalian kelompok 4. Dia kan topat. Mana topatnya? Ya, yang sebentar, yang topat. 1, 2, 3. Oke, ulangi saya lagi biar akurat. Oke, kelompok 4 silakan duduk. Udah selesai semua ya? Ya. Oke, kalau udah selesai melakukan praktikum, silakan diisi di LKPD-nya. Oke, sambil Ibu menilai keterampilan dan sikap kalian ya. Perlihatkan kerjasama yang baik, biar nilainya baik. Pakai bahasa ya, percobaan. Ya, kali mana Ibu? Ini percobaan dulu kan? Ini percobaan. Kayaknya mana? Ini kan untuk ketik.
sebagai moderator bernama Putri Rodatul Jana. Baik, saya langsung akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Data pengamatan, massa kelereng 0,02 kg, kecepatan awal kelereng 0 meter per sekon, panjang selang air 1 meter. Percobaan pertama, H1-nya 40 cm, H2-nya 20 cm, P-nya 1, P-nya 2 meter per sekon, EP-nya 0,04 Joule. Terus lanjut. EK-nya 0,04 Joule, EM-nya 0,08 Joule. Oke, lanjut. Percobaan kedua, H1-nya 60 cm, H2-nya 60 cm, P-nya 0,5, P-nya 4 meter per sekon, EP-nya 0,04 Joule, EK-nya 0,16 Joule, EM-nya 0,2 Joule. H sama dengan H1 sama dengan H2. 40 kurang 20, jadinya 20 cm, atau dimeterkan jadi 0,2 meter. Rumusnya V sama dengan S per T. A-nya 2 kali 2,5 per T kuadrat. 2,1 per 1 sama dengan 2 per 1. Hasilnya adalah 1. Oke, lanjut. Tentukan besarnya energi kinetik dan energi potensial. Tentukan kecepatan beban dari persamaan berikut. Ya. Percobaan 1, A sama dengan 25 per T kuadrat, sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1 dalam kurung Meter per sekon. meter per sekon. V A kali T, 2 kali 1 sama dengan 2 meter per sekon. Percobaan 2, A sama dengan 2 kali 5 per T kuadrat sama dengan 2 kali 1 dalam kurung 0,5 kuadrat. 2 per 0,25 sama hasilnya yaitu 8 meter per sekon kuadrat. V A kali T sama dengan 8 kali 0,5. Hasilnya yaitu 4 meter per sekon. Oke, baca soalnya nomor 3. Bagaimana hasil percobaan yang nomor 3? Nomor 2 lagi sudah nomor 2. Nomor 2-nya Sudah, baca ke nomor 3. bagaimana hasil perolehan energi mekanik pada percobaan 1 dan 2? Energi mekaniknya berapa? Energi mekaniknya Percobaan 1 dulu. iya di percobaan 1 EP, EM sama dengan EK plus EP. ini sama dengan EP plus EK sama dengan 0,04 tambah 0,04, hasilnya 0,08 Joule. Percobaan kedua EM sama dengan EP tambah FK tambah EK, hasil
martabat 0,16, hasilnya yaitu 0,2 Joule. Apakah besarnya energi mekanik pada percobaan 1 dan 2 sama? Jawabannya tidak. Tidak sama. Kesimpulan untuk kelompok 1, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem jika EM tidak tetap atau konsisten atau konstan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Udah paham? Paham. Oke, kalau Baik. paham silakan ditutup ke kelompok 1. Baik, kalau tidak ada bertanya, kami akan menutup presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, sekarang yang presentasi adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatul Karimah. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Data pengamatan, massa kelereng sama dengan 0,2 kg. Kecepatan awal kelereng sama dengan 0 meter per sekon. Panjang selang air sama dengan 1 meter. Pada percobaan 1, H1 sama dengan 40 cm sama dengan 40 cm, H2 20 cm, T sama dengan 1, V sama dengan 2 meter per sekon, EP sama dengan 0,04 Joule, EK sama dengan 0,04 Joule, EM sama dengan 0,08 Joule. Pada percobaan 2, H sama dengan H1 sama dengan 60, H2 sama dengan 40, T sama dengan 0,5, V sama dengan 4 meter per sekon, EP sama dengan 0,04 Joule, EK sama dengan 0,16 Joule, EM sama dengan 0,2 Joule. Analisis data. Soal yang pertama. Tentukan kecepatan beban dari persamaan berikut. Rumusnya adalah A sama dengan 2 sekon per T kuadrat sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 meter per sekon. V sama dengan A dikali T. Percobaan 1. A sama dengan 2 sekon per T kuadrat sama dengan 2 dikali 1 per 1 kuadrat sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. V sama dengan A dikali T sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 meter per sekon. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Paham. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan kelompok 2 untuk menutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tadi yang depan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum kekekalan energi mekanik. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Paham ya? Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan ke kelompok 3 untuk menutup presentasinya hari ini. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Sekarang kelompok terakhir adalah kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan minta
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan sebagai moderator sekaligus pemateri. Massa kelereng 2,5 gram, kecepatan awal 0,0 ms, panjang selang air 1 meter. Oke. Kelompok lain, ada yang mau bertanya untuk kelompok keempat? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, yang lain sudah paham ya? Oke, silakan kelompok keempat tutup presentasinya. Kalau ada yang mau bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beri aplaus untuk kelompok keempat. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan semua ya? Ya, Bu. Oke. Kalau udah selesai semua, LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Kumpulkan di meja itu. Oke, untuk hal praktikum kita hari ini udah selesai untuk 4 kelompok itu ya. Iya. Ada yang mau bertanya tentang hasil praktikumnya? Oke, silakan. Kenapa hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem EM tidak tetap atau konstan? Oke, kita kembali dulu ke energi potensial dan energi kinetiknya ya. Energi potensial itu yang dipengaruhi itu oleh apa? Energi potensial dipengaruhi oleh adanya massa, gaya gravitasi, dan adanya ketiadaan. Rumus untuk energi potensial itu apa tadi? EP sama dengan M, G, dan H. Berarti energi potensial dipengaruhi oleh adanya massa, gaya gravitasi, dan ketinggiannya. Energi potensial akan bernilai besar kalau massanya besar. Oke? Terus energi kinetik. Energi kinetik yang dipengaruhi itu apa saja? Rumusnya, kembali ke rumusnya. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. M itu adalah massa per kecepatan. Semakin besar kecepatan, semakin besar energi kinetik. Berarti EP-nya yang dipengaruhi itu apa? EP itu energi potensial yang dipengaruhi adalah massanya. Kalau massanya besar, otomatis energi potensialnya akan bernilai besar. Terus energi kinetik akan bernilai besar kalau kecepatannya bernilai besar. Kembali ke kekalan energi atau energi mekaniknya. Energi mekanik itu apa? Penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dan energi potensial itu adalah energi mekaniknya. Energi mekanik akan bernilai tetap atau bernilai konstan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Ini kan? Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi, ini energi mekaniknya. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain namun jumlahnya tetap. Oke? Intinya energi mekaniknya akan bernilai konstan atau tetap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Untuk pelajaran hari ini udah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah nanti ya. Kalian buka buku proyek IPAS halaman 90 ya. Nanti kerjakan di halaman 90 ya. Terus untuk minggu depan kalian boleh pelajari
pelajari dulu tentang usaha. Ya, kalian boleh searching dulu di Google nanti usaha itu apa, pengertiannya, contohnya, semuanya boleh ya. Untuk pelajaran kita minggu depan. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenil Parawansa dari SMK Negeri 1 Wera, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bima. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi terkait dengan tindakan supervisi akademik yang saya lakukan di beberapa hari sebelumnya. Ya, itu Bu Juni ya. Alhamdulillah pada hari ini Bu Juni kita sudah didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Sapudin PD. Kita langsung saja Ibu ya, kita mempersingkat waktu. Ibu Juni, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik, sehat, senang. Oke, luar biasa Ibu Juni ya. Ini adalah hari yang menyenangkan. Oke, kalau begitu bagaimana perasaan Ibu Juni setelah kegiatan supervisi akademik kemarin? Agak gugup karena baru pertama kali merasakannya. Oke, ya memang begitu begini ya, luar biasa. Terus dari percakapan kita kemarin Ibu Juni, di percakapan pra observasi, Ibu Juni ingin mengembangkan dua aspek, yaitu pengetahuan dan aspek keterampilan. Di kegiatan yang kemarin, apakah Ibu Juni sudah melakukan pengembangan pada dua ranah tersebut? Ya, alhamdulillah untuk ranah pengetahuannya siswanya sudah mampu menganalisis hukum kekekalan energi mekaniknya, dan hukum energi potensial dan energi kinetiknya. Oke, luar biasa sekali begini. Di kegiatan yang kemarin kira-kira apa menjadi tantangannya itu begini? Tantangannya siswanya sebagian masih kurang aktif dalam belajar berkelompok karena masih mengandalkan teman satu kelompoknya yang kita katakan lebih pintar di kelas. Oke, iya. Kalau begitu kira-kira untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Ibu Juni lakukan ke depannya? Saya ingin merancang media pembelajaran yang interaktif untuk menarik minat belajar siswa. Oke, luar biasa sekali Ibu Juni. Kira-kira mungkin untuk penerapannya itu kapan? Penerapannya mungkin setelah semester ini, karena setelah ini kan akhir semester kan ini ya libur, jadinya untuk mulainya saya mau mulai semester depan. Oke, luar biasa sekali Ibu Juni ya. Di harapannya mungkin kedepannya bisa lebih luar biasa lagi. Ya mungkin itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada timbal balik atau tanggapan dari Bapak PP Bapak Sapudin ini saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa poin yang dibicarakan tadi berkaitan dengan ranah pengetahuan dan keterampilan. Tadi dilihat dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Feni dan Ibu Julia tadinya dan sangat bagus. Tadi ada beberapa kendala dalam menerapkan diskusi kelompok itu, ada siswa yang sebagian yang belum aktif ya. Dan untuk kedepannya direncanakan lebih matang lagi, diperbaiki di media-medianya supaya lebih terarah lagi. Mungkin itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pertanyaan penutup kita Ibu Juni ya, sebelum saya tutup. Kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang ingin Ibu Juni harapkan? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin menjadi pemimpin pengajar bagi siswa saya di kelas. Oke. Luar biasa sekali Ibu Juni, sukses selalu. Semoga Ibu Juni dapat menjadi guru yang menjadi teladan seperti Ibu Juni harapkan.
Terima kasih Bu Juni atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Juni.